Let's get lost, feel the temperature rise. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. I feel the heat as we collide, like a fever that feels right. So baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada kali ini anak-anak? Pada sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Siapa yang hari ini tidak hadir? Irfan Pak tidak hadir. Oh iya, si Irfan Katanya tidak hadir sakit. ya. Oke, sebelum melaksanakan atau mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu ekosistem. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu ekosistem? Belum tahu Pak. Oke, pada kali ini Bapak akan jelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum apa itu komponen biotik dan abiotik? Saya tahu Pak. Komponen biotik itu komponen hidup. Oh iya, kamu benar anak-anak. Untuk komponen biotik itu adalah komponen yang termasuk komponen hidup. Untuk komponen abiotik itu termasuk komponen yang tidak hidup. Oke, pada materi kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan atau menerangkan tentang materi yang pertama, kondisi yang mempengaruhi perubahan ekosistem. Makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungan. Interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup dalam tempat tertentu disebut ekosistem. Jika suatu lingkungan mengalami perubahan, maka ekosistem yang ada di sana juga akan mengalami perubahan. Perubahan lingkungan dapat terjadi secara alamiah dan perubahan yang diakibatkan oleh perbuatan atau pula oleh kegiatan manusia. Untuk yang pertama itu perubahan secara alamiah atau perubahan ekosistem secara alamiah. Peristiwa yang menyebabkan perubahan ekosistem secara alamiah adalah bencana alam. Dengan peristiwa alam yang terjadi, ekosistem akan berubah secara drastis. Dalam sebuah ekosistem, jika salah satu makhluk hidup berkurang, maka akan mempengaruhi keadaan makhluk hidup lainnya. Untuk contohnya itu seperti gempa bumi, longsor, tsunami, dan banjir, atau kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia. Untuk yang kedua itu ada perubahan ekosistem akibat perbuatan manusia. Itu contohnya tuh seperti penebangan pohon secara liar, bakaran hutan, perburuan hewan secara terus-menerus, dan penggunaan pupuk secara berlebihan. Untuk penjelasan selanjutnya ada pemanfaatan bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan mempunyai bagian-bagian tubuh yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Namun, manusia sering kali memanfaatkan bagian tubuh hewan dan tumbuhan dengan cara yang tidak bijaksana. Untuk pemanfaatan bagian tubuh hewan, untuk yang pertama, pemanfaatan bagian tubuh hewan. Manusia sering kali memanfaatkan tubuh hewan
dengan cara melakukan pemburuan secara liar. Untuk hewan-hewan yang sering kali diburu oleh manusia itu, yang pertama itu adalah gajah. Gajah itu diburu untuk diambil gadingnya, karena gadingnya itu bisa membuat hiasan-hiasan rumah atau hiasan-hiasan buat kalung atau dan lainnya. Untuk yang kedua itu ada harimau. Kulit harimau bisa digunakan untuk membuat mantel atau selimut. Selain itu, kulit harimau dijadikan sebagai hiasan. Dan untuk tulang dan taring harimau juga digunakan untuk obat tradisional oleh orang Asia Timur. Untuk selanjutnya ada ular dan buaya. Ular dan buaya untuk diambil daging dan kulitnya. Daging ular biasanya dimanfaatkan sebagai minyak ular yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit. Dan kulit ular dan buaya juga digunakan untuk membuat sebuah tas atau ikat pinggang yang disebut sebagai penting, dan sepatu itu jenisnya sepatu kulit buaya dan kulit ular. Untuk selanjutnya ada burung merak. Bulu ekor merak diburu manusia untuk dijadikan sebagai hiasan, karena bulu merak itu bulunya sangat bagus dan dijadikan sebagai hiasan pun akan cocok. Untuk selanjutnya ada cara penanggulangan tumbuhan kembali atau melestarikan tumbuhan langka dengan cara yang pertama itu tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Untuk yang ketiga, ada penanaman kembali atau tanaman yang telah dimanfaatkan atau permajaan tanaman. Untuk yang keempat, ada pemeliharaan tanaman dengan benar. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membacakan doa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian penjelasan atau materi yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.